Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqamah Sanas Mari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masuki Ramadan hari yang ke-10. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Pengarang kitab ini mengatakan wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Kerahkanlah segala pikiran dan potensi kalian ila amril qalbi wal batin, untuk urusan-urusan hati dan batin. Faqala alaihi salatu wassalam, karena begini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kamu, tidak juga melihat amal perbuatan kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala hanya melihat, hanya memandang dan hanya menilai apa-apa yang ada di hati kamu dan bagaimana niat kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan hati ini memang tidak bisa dianggap sepele. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti, yaitu hari kiamat, la yanfa'u malun wa la banun, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya harta yang banyak ataupun anak laki yang banyak. Kalau di dunia kita boleh bangga punya harta banyak, bisa boleh bangga punya anak banyak, apalagi anaknya sukses. Tapi nanti di akhirat semata-mata anak itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang di dalamnya terdapat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang di dalamnya tidak ada dendam, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, tidak ada buruk sangka, yang di dalamnya mumtali'un bil khair, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka pengarang kitab ini mengingatkan kepada kita, walaupun punya fisik bagus sesuai baginda Rasul sabdakan, punya jabatan tinggi, punya amal banyak sekalipun, Allah enggak memandang itunya semata, tapi yang dipandang adalah qulubikum wa niyatikum, hati dan niat kalian. Ibadahnya boleh sama, hadir di masjidnya boleh sama, tapi niat hanya Allah yang tahu. Mohon maaf, maka kualitas pahala, terutama pahala puasa itu kan bahasanya Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya.
ucapannya. Antara hati dengan ucapan berjalan seiringan, tidak dibuat-buat. Maka hati yang bagus akan tercermin dari perbuatan-perbuatan yang bagus juga. Maka nggak bisa orang mengatakan nggak apa-apa dah, nggak sholat, nggak apa-apa dah, nggak puasa, nggak apa-apa dah, nggak nutup aurat, yang penting hati saya bersih. Ini ucapan-ucapan keliru, ucapan nggak tepat dan nggak benar. Kenapa? Karena kalau hatimu bagus, pasti kamu sholat. Kalau hatimu bagus, pasti kamu puasa. Kalau hatimu bagus, pasti nutup aurat. Kalau nggak puasa, nggak sholat, nggak nutup aurat, pasti hatinya nggak bagus. Jangan dibolak-balik. Logika kita kadang-kadang dibolak-balik sama pendapat-pendapat yang tidak mendasar. Lu ngapa sih nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat? Gue lihat, udah nggak usah mentingin gue dah. Gue emang nggak ke masjid, gue emang nggak sholat, tapi hati gue bersih. Bersih dari mana? Karena kalau hatinya bersih, pasti akan keluar dengan sebab hati yang bersih tadi perbuatan-perbuatan yang baik juga. Maka hati-hati dalam menjaga kualitas hati ini. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah yang hatinya paling bersih, yang derajatnya paling tinggi dan paling mulia, masih melazimkan doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada dalam jalan agamamu. Itu Rasulullah. Apalagi model kayak kita yang derajatnya belum tentu sampai langit, yang hatinya belum tentu sampai bersih, maka lebih pantas lagi kalau kita senantiasa ucapkan doa ini. Kalau bisa dalam tasyahud akhir itu tambahin ya dengan doa-doa yang khusus untuk diri kita. Di antara itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati kita ini bisa berpenyakit, hati kita ini bisa berkarat, hati kita ini bisa kotor. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak istighfar di dalamnya. Dengan sifat-sifat tercela yang senantiasa kita pelihara. Dalam sebuah riwayat katakan sesungguhnya hati ini ibarat cermin. Kalau ada orang berbuat sebuah kemaksiatan, akan terjadi titik hitam di sana. Jika dia bertobat, maka titik hitam itu akan terhapus. Tapi jika dia tidak bertobat, titik hitam yang satu itu akan bertambah lagi, sampai cermin yang bersih akan menjadi kotor dan sulit dibersihkan karena kotorannya sudah terlampau banyak. Dan sebuah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna hadhil quluba", sesungguhnya hati kita ini, tasda'ul hadidah idza asabahul ma, seperti besi yang apabila terkena air akan menjadi karatan. Besi di rumah kita taruh gitu aja sembarangan. Kena hujan, kena panas, dia akan karatan. Kalau besi karatan diapain? Kasih braso atau apapun, diobatin, dibersihin. Yaitu kalau besi. Kalau hati kita
Masa iya mau disiramin baikli? Kan nggak mungkin. Maka gila ya Rasulullah, wa ma jalauha. Ditanya ya Rasulullah, apa obatnya agar hati tidak menjadi karat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kasratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Perbanyak mengingat kematian dan perbanyak membaca Al-Quran, itu kuncinya. Kalau hati mau bersih, kalau hati mau lempeng, mau bagus, yang keluar darinya perbuatan-perbuatan bagus juga, kasratu dzikril mauti, perbanyak untuk mengingat kematian. Karena kalau orang udah ingat mati, dia akan ingat juga perkara-perkara setelah kematian. Dia akan ingat juga ada proses nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amal perbuatannya, dihitung segala amalan-amalannya, dan nasibnya ditentukan dari amal perbuatan itu sendiri. Sehingga hidupnya akan hati-hati, enggak ceroboh, enggak sembrono. Giliran lagi mau ngomongin orang, ingat ya, gua bakalan mati. Karena kalau mati, setiap ucapan kita yang menceritakan kejelekan orang lain itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ngomongin kejelekan orang lain, itu yang kita omongin beruntung. Apa untungnya? Semakin banyak kita ceritain dia, semakin banyak juga dapat pahalanya. Makanya kan kalau dalam ibadah puasa itu ada yang kita kenal dengan istilah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya bisa gugur, bisa batal. Kenapa batalnya? Karena pahala kita akan diambil untuk, misalnya di antara yang membatalkan pahala puasa adalah al-ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Maka setiap kita ceritain keburukan orang lain, setiap itu juga pahala puasa kita dialihkan kepada orang yang kita bicarain. Itu kalau satu. Kalau 20 orang yang kita omongin, ya sebanyak itu pula pahala kita diambil. Itu baru urusan ghibah doang, belum urusan dendam, belum urusan marah, belum urusan benci. Kalau orang yang benar-benar ingat mati dan takut dengan proses setelah kematian, ngeri dendam sama orang, ngeri benci sama orang, takut marah sama orang. Kenapa? Kalau kita dendam sama dia, di dunia mungkin gak kelihatan, entar di akhirat jangan kata urusan sholat kita, hati kita masih akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dendam di situ. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang terlintas dalam hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sih dendam kita, benci kita, marah kita, orang banyak nggak tahu. Entar di akhirat kata Allah pas dibeberin tuh hati kita, diperlihatkan hati kita banyak busuknya, banyak kotornya. Allah tanya, ya bulan, kenapa kamu hidup di dunia sampai mati dendam sama orang, sampai mati benci sama orang, sampai mati marah sama orang? Mau ngomong apa kita?
siapa? Nah kemarin aja gue ketemu di dunia, tapi di akhirat yang nanya Allah. Makanya Allah punya sifat Al-Alim, Al-Khabir. Apa itu Al-Alim, Al-Khabir? Secara bahasa sama-sama maha mengetahui. Tapi kalau Al-Alim lebih kepada perkara-perkara zahir, perkara-perkara yang kelihatan oleh manusia. Sholat kita, Allah maha alim, manusia tahu, Allah juga lebih tahu. Tapi kalau Al-Khabir, maha telitinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya saja mengetahui yang jelas-jelas dan yang nampak-nampak, yang tersembunyi, yang di dalam hati, Allah maha mengetahui. Mau ngumpet kemana? Kalau orang ingat mati, nggak berani siang-siang tengah hari bulan puasa masuk warteg, nggak bakal berani. Iya, orang rumah nggak tahu, jauh makan wartegnya di Tanjung Priuk, rumahnya di Bangka, kan nggak tahu. Paling yang tahu di dunia dia yang masuk sama mbak-mbak penjaga wartegnya, sama teman di sampingnya. Tapi Allah maha tahu, dan itu akan ditanya setelah kita mati. Kalau dia ingat mati, nggak berani menjalin sholat, karena setiap waktu sholat yang ditinggalkannya akan ditanya oleh Allah. Bulan bin bulan badan segar, akal pikiran ada, bukan dalam perjalanan musafir, kok mau tinggalin sholat? Maka perbanyak kita dengan mengingat kematian. Caranya apa? Sering-sering ziarah kubur, sering-sering nengokin yang sakit. Kalau yang mohon maaf, yang orang tuanya sudah meninggal mungkin lebih sering. Jumat dia datang ke makam, Kamis sore dia datang ke makam, minimal 2 minggu sekali, atau minimal sebulan sekali, minimal banget setahun sekali. Maka budaya kita ada yang istilahnya lebaran hari kubur tuh, itu sebetulnya ngajarin cakep banget. Jangan dikata lagi bid'ah. Saya kadang enak banget beneran namanya ngomong bid'ah mulu. Beneran. Maaf-maafan sebelum puasa dikata bid'ah. Nggak ada tuh urusannya maaf-maafan sebelum puasa, mau maaf-maafan kapan aja. Ziarah kubur hari kedua lebaran bid'ah tuh, mau ziarah kubur kapan aja. Ya, ini ulama sengaja nih ciptain kayak gini agar apa? Yang punya kesibukan waktu nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali masih bisa. Makanya orang-orang yang pulang kampung kayak Ustaz Abdul Muhid, insya Allah pulang kampung. Mudah-mudahan bisa pulang kampung. Atau siapapun yang pulang kampung, yang diziarahin jangan yang hidup doang. Yang mati yang ada di sana sedulur-sedulur, ya kan gitu ya, kalau sedulur-sedulur, saudara-saudaranya, leluhur-leluhurnya datangin, ziarahin. Udah saya bacain terus doa Ustaz setiap habis sholat, orang-orang tua saya, keluarga saya. Beda doain setiap habis sholat kita di masjid ataupun di rumah, dengan kita datangin, kita doain di situ beda. Bedanya apa? Ibarat orang ngasih uang, ada yang pakai transfer, ada yang datangin langsung. Sama-sama ngasih uang. Punya orang tua masih hidup, mau puasa ngirimin uang, ayah, ibu, udah saya transfer tuh buat persiapan bulan puasa 15 juta. Pak Aminnya kenceng banget.
Insya Allah ada. Seneng nggak tuh orang tuanya? Seneng banget insya Allah. Coba bandingkan dengan yang satunya datang juga ke rumah orang tuanya. Ya tadi transfer. Yang kedua datang hari terakhir bulan Syakban, datang ayah ibu besok mau puasa. Mohon maaf ya, mohon redonya, mohon ikhlasnya. Ananda kalau punya salah tolong dimaafin. Nih ada sedikit buat puasa 15 juta. Kira-kira senangan mana itu orang tua? Ditransfer apa didatengin? Didatengin. Jumlah nominalnya boleh sama, tapi kalau didatengin lebih mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Begitu pula orang-orang yang kita ziarahi. Minimal setahun sekali dah. Atau enggak, kalau ada proses pemakaman tetangga kita, sahabat kita, jemaah kita meninggal dunia, kita ikut nyolatin dan ada waktu ikut juga mengantar ke pemakamannya. Bahkan yang model kayak gitu kata baginda Rasul, bertaziah, nyolatin, lalu mengantarkan ke pemakaman, mendapatkan pahala kiropon 2 kirot. Ditanya oleh para sahabat, apa itu kirot ya Rasulullah? 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Masya Allah, gunung Uhud itu bukan satu gunung, pegunungan yang nempel jadi satu, makanya namanya Uhud. Diambil kata-kata ahad, pegunungan jadi satu, disebut Uhud. Pahalanya segitu tuh, gedenya luar biasa. Itu kalau 1 kirot, kalau 2 kirot sampai mengantarkan pemakaman 2 kali itu. Datang masuk ke dalam makam, doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un insyaallah. Assalamualaikum wahai ahli kubur dari kaum muslimin laki maupun perempuan, orang mukmin laki maupun perempuan, antum lana salafun, kamu semua nih yang udah pada berbaring di kuburan mendahului kami. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, tapi gak usah khawatir, kami juga bakal nyusul. Ente duluan, tapi kami ntar ikutin, cuma tinggal masalah waktu doang. Itu baca. Kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin karena belum sampai ilmunya, masuk aja dah, sambil ketawa-ketawa kadang-kadang. Dan di dalam pemakaman ada adab-adab nih, ada aturan-aturannya. Inilah Islam luar biasa. Di pemakaman aja ada adabnya. Apa diantaranya? Jangan melangkahi kalau bisa. Alhamdulillah kalau pekuburan sini ini udah agak rapi, atau pekuburan yang dikelola oleh pemerintah, TPU udah rapi, cakep. Kita ketemu ruas-ruas jalan, tapi yang di sini nih, yang di dekat kelurahan, bukan kelurahan, dekat kelurahan, itu Masya Allah ada kuburannya insong. Ya kadang-kadang kalau kita diberi tugas, bukan saya juga ngalamin diberi tugas untuk baca talqin, kita bingung. Talqin kan ini tulisan palanya, ya kan, disediain tiket atau biasanya. Itu pas gelaran tikernya pas kuburan orang, yang ngerinya kan pas palanya kita dudukin. Coba kita lagi tidur dudukin palanya, kan apa enggak? Sama mereka juga merasakan. Maka hati-hati, jangan injek-injek lah. Ya, cari celah-celah, bukan pas kuburannya yang kita injak atau dudukin. Kadang batu nisannya didudukin. Ini batu nisannya nih ditulisin pakai tembok ini ya, pakai peluran, duduk di atasnya, pas banget palanya. Kalau di hidup ngap-ngap nih. Ini adab-adabnya, tolong diperhatiin juga. Ya, ziarah kubur. Yang kedua kata baginda Rasul, yang dapat mengobati hati dari karatan-karatan, kasratu tilawatil Quran.
nggak bisa baca apa. Karena banyak orang-orang tua kita dulu baca nggak bisa, tapi orang tua kita dulu nggak bisa baca Quran. Yasin apa, Tabarok apa, Waqiah apa, Al-Muluk apa, kan lazimnya yang kayak gitu. Ya, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersih. Allah jaga kebersihannya, walaupun berpenyakit kita buru-buru bersihin agar hati yang bersih ini dampak positifnya akan kita rasakan di akhirat nanti. Al-Fatihah. تحميلنا وتحميدنا وتقشفنا وتضرعنا وتعقلنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.